ini kegiatan kita, insya Allah semoga Allah ridho sebagai wujud dari bentuk ibadah kita kepada Allah. Saya yakin pagi ini ada yang mau tidur-tiduran, jadwal tidur-tiduran, ada yang mau santai, atau ada yang mau jalan-jalan gitu ya. Tapi Allah Maha Baik, hari ini Allah izinkan kita bertemu di ruang Zoom ini. Saya yakin tidak semua sempat hadir. Yang pada kesempatan ini sudah kita hubungi dari waktu sebelumnya untuk join, untuk bareng-bareng kita hari ini, dan barangkali ada yang tidak diberikan kesempatan. Nah, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, yang sengaja Allah undang di ruang ini adalah orang-orang pilihan yang akan mendapatkan ilmu. Kita bareng-bareng belajar, termasuk saya, kita sharing-sharing hari ini, karena hari ini saya mau syiar bareng-bareng ke teman-teman semua, karena saya pun dapat ilmu ini baru, gitu. Karena waktu kuliah dulu saya termasuk tidak terlalu paham dengan ilmu ini, sehingga saya termasuk orang-orang yang terlambat dalam mengaplikasikan ilmu tentang emas ini. Baik, kawan-kawan semua, hari ini kita akan membongkar rahasia emas. Nah, apakah semuanya? Tentu tidak. Ilmu ini sangat banyak. Nah, hari ini kita akan membongkar sedikit saja tentang ilmu emas ini. Nah, barangkali nanti di sesi yang lain kita akan lebih mendalami lagi. Sekali lagi, selamat datang kepada semua sahabat yang sudah hadir di kelas ini pagi ini. Semoga ini dinilai ibadah dan untuk stay tune ya sampai akhir, sehingga nanti teman-teman bisa kita di akhir sesi nanti ada diskusinya. Yang ingin bertanya nanti silakan. Ya, baik. Hari ini kita mulai ya. Ya. Silakan admin untuk di share slide berikutnya. Baik. Untuk yang sesi pertama ini kita akan berbagi tentang bagaimana sih menabung itu gitu. Kita biasanya menabung ada di bank dan di emas. Nah, saya yakin mahasiswa ada orang tuanya sudah menabung baik di emas atau di bank. Nah, kita akan lihat bagaimana rahasia dari keduanya. Baik, selanjutnya. Oke. Sahabat semua, apa yang kita akan dapatkan dari sharing pagi ini, diantaranya ada 5 poin. Nah, poin pertama, bagaimana kita bisa menjaga atau membuat aset kita terjaga. Yang kedua, bagaimana hasil kerja keras kita juga terjaga. Dan yang ketiga, membuat impian sahabat dan kita semua lebih mudah dan cepat tercapai. Yang keempat, akan lebih mudah merencanakan masa depan. Dan yang kelima, menahan sifat konsumtif. Nah, dari kelima ini saya rasa kita semua memiliki kendala, baik itu menjaga aset sampai kepada menahan sifat konsumtif. Karena biasanya banyak punya pengalaman nih, apalagi mahasiswa sering uangnya habis-habis aja entah kemana. Nah, gimana nanti caranya kita akan kasih tahu di sini. Nah, selanjutnya solusi yang akan kita bahas kali ini, yang kita akan lihat tentang perhitungan menabung emas dan menabung uang, baik itu di bank maupun di rumah. Nah, gimana? Kita akan lihat. Ini dia masalah-masalah yang terjadi. Barangkali ada di keluarga kita, ada di sekitar kita, di masyarakat kita, atau bahkan ada di antara teman-teman atau kawan-kawan semua yang mengalami ini. Ya kan? Nah, ada yang terlihat hutang dikejar debt collector.
Ada yang juga nyaris bunuh diri dan rumah tangganya sempat kacau. Inilah sahabat-sahabat semua, ini real terjadi yang barangkali kawan-kawan pernah lihat di medsos ya, ataupun di kehidupan kita. Nah, Ibu kasih tahu pengalaman yang betul-betul terjadi dengan saya sendiri gitu. Ada tetangga yang masih satu apa ya namanya ya, satu komplek ya, yang datang ke rumah minta tolong gitu tentang kondisi beliau berhutang di rentenir. Nah, karena bunganya tidak jelas ataupun perhitungan akad di awal tidak jelas, beliau ini akhirnya sekarang membengkak. Dari awalnya pinjam 4 jutaan, sekarang udah hampir 10 juta. Yang satu lagi udah hampir 30 juta. Nah, ibu ini sudah merasa putus asa karena aset-asetnya atau di rumahnya nggak ada lagi selain motor gitu. Dan si rentenir mengancam akan mengambil motornya yang satu-satunya itu. Dan tragisnya lagi, ibu ini rumah tangganya diambang perceraian. Karena apa? Karena hutang terlilit, suaminya merasa istrinya sudah tidak benar gitu ya. Tanpa pengetahuannya sudah berhutang, kemudian sudah nyaris habis asetnya gitu. Akhirnya suaminya pun berniat menggugat cerai istrinya. Artinya apa? Bahaya sekali dari hutang ini gitu. Ini apakah terjadi di satu masyarakat saja? Tidak. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat lain, bahkan kita melihat berita-beritanya banyak sekali yang kena seperti ini. Nah, itu masalah yang pertama kan kawan, masalah hutang. Nah, mungkin ada di keluarga kita juga. Yang kedua masalahnya adalah sulit menabung gitu. Nah, ini kayaknya karena kita semua nih, kok sulit nabung ya gitu. Uang masuk gitu, kadang-kadang habis aja gitu. Apalagi siswa dapat beasiswa gitu ya, dapat juga uang saku dari orang tua gitu. Tapi entah uang itu entah kemana gitu. Nah, makanya ketika sadar sekarang kami merasa bahwa kok dulu kita uangnya uang beasiswa gitu, uang jajan, padahal kan itu bisa ditabung gitu. Nah, tapi hilang dan habis begitu saja. Gitu. Maka sebab itu, Ibu merasa perlu Ibu berbagi ilmu ini agar kawan-kawan semua dari kuliah malah sudah memiliki aset untuk masa depan, sudah memiliki istilahnya ilmu tentang ini sehingga kawan-kawan semua tidak seperti Ibu, tidak seperti saya yang menyesal pada dulunya tidak membangun aset Ibu dari muda gitu. Artinya kawan-kawan semua nanti akan belajar ilmu menabung dari mulai semudah inilah sehingga nanti masa depannya mudah direncanakan. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat lagi masalahnya. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, dampak buruk pinjaman online. Kalau kita lihat setiap hari ya, di handphone, di SMS, itu banyak sekali. Kadang saya bilang, baik kali ya orang ini ya. Tiap hari gitu menawarkan pinjaman online tanpa ada apa namanya barang ataupun tanpa sertifikat apalah. Kalau di bank ada sertifikat ya untuk jadi ininya. Kalau di sini enggak, SMS-nya silakan pinjaman online bisa langsung cair dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu dengan kondisi sekarang, apalagi pandemi ini, orang membutuhkan banyak biaya, seringkali tergiur gitu dengan tawaran ini, sehingga banyak sekali di masyarakat kita memanfaatkan pinjaman online ini gitu. Nah, dengan pinjaman online ini dengan kondisi yang tidak jelas, mulai dari akadnya, mulai dari terus bagaimana sistemnya dan bunganya, sehingga masyarakat yang sudah mengambil tadi juga terjadi permasalahan yang besar. Nah, ini juga saya temukan, ada yang datang juga ke rumah, awalnya dia WA saya ingin cerita gitu. Karena memang kita sebagai konselor ya, yang masyarakat tahu ingin menceritakan permasalahannya sehingga yang ditemukan oleh Ibu sekarang itu banyak masalah ini, masalah keuangan, masalah pinjaman, hutang dan sebagainya. Nah, ada yang klien Ibu itu yang mengalami ini pinjaman online. Pinjamannya membengkak, rumahnya belum selesai juga dibangun,
suaminya pun kerja di luar daerah, dan beliau trauma juga keadaan ini gitu, nggak tahu dia harus kemana mengadu, sama keluarga sudah dikucilkan karena memang beliau melakukan pinjaman ini tanpa sepengetahuan keluarga, sehingga beliau merasa rasanya sudah putus asa gitu. Nah, ini akibat dari pinjaman online. Selanjutnya, setelah kita bahas tentang masalah yang kita temukan di antaranya tadi, dan masih banyak masalah yang lain terkait dengan keuangan ya. Nah, kita akan bahas masalah impian. Salah satunya impian banyak orang, impian saya, impian kawan-kawan semua, dan banyak lagi orang di luar sana, termasuk kayaknya semua kita orang Islam pengen haji dan umroh. Nah, kita lihat biaya haji dan umroh untuk tahun sekarang. Yang pertama, biaya umroh itu 20 juta. Sudah bisa daftar umroh. Kedua, biaya haji 35 juta. Kemudian biaya haji khusus itu 200 juta. Nah, saya yakin di kelas ini semua pengen banget sujud di depan Ka'bah ya, termasuk saya. Mudah-mudahan tahun ini Allah izinkan saya bersama suami saya untuk bisa daftar haji. Amin ya Allah. Dan saya doakan juga teman-teman di kelas ini, mahasiswa, insya Allah sebentar lagi Allah izinkan kawan-kawan untuk ke Tanah Suci, membawa kedua orang tuanya, membawa keluarganya. Nah, mudah-mudahan dengan impian dan usaha untuk mewujudkannya fokus, insya Allah kawan-kawan Allah akan wujudkan itu. Ya, nah, baik selanjutnya setelah impian umroh, nah ini impian rumah idaman. Nah, kami kan mahasiswa, tidak dipungkiri saya yakin mahasiswa sekarang sudah mempunyai impian walaupun belum menikah, pengen punya rumah idaman. Nah biasanya kalau mahasiswa nih, setelah lihat-lihat di media sosial mungkin, itu di capture itu, di screenshot rumah-rumah yang bagus lah menurut kawan-kawan, kemudian disimpan di handphone. Nanti kalau punya rumah pengennya seperti itu tuh. Tuh ada tuh, yang ada ngaku ya. Nah pasti begitu tuh. Ada yang pengennya minimalis tapi nyaman, ada pengennya besar gitu ya. Mudahan masuk saya pengen punya rumah idaman di sana nanti, rumahnya besar saya pengen kan kawan, sehingga saya bisa ngajak anak yatim tinggal sama saya, ngajak-ngajak keluarga ya. Nah kemudian nanti di situ tempat bisa sharing-sharing ilmu di rumah itu gitu. Amin, semoga Allah kunkan keinginan kita ya. Ini pengen kita semua. Nah untuk pengen punya rumah berapa? Mahal memang, apalagi di Kerinci ya. Tanah aja 1 meter udah kali berapa sekarang. Itu saya punya kontrakan dulu, di depan kontrakan saya itu 7 kali 9 masuk gang memang ya. Untuk di kota Sungai Penuh itu sudah angka 150 juta, bahkan sekarang mungkin 200 juta. Itu cuma 7 kali 9 meter, itu tanah saja. Apakah beli rumah langsung gitu. Sekarang udah hitungan 450 juta gitu, udah hitungan 650 juta gitu. Kira-kira kalau mikirnya sekarang, dulu mikirnya nggak apa, kayaknya kita sulit punya rumah. Tapi sekarang udah optimis saudara, dengan tahunya ilmu ini, saya optimis insya Allah Allah akan wujudkan melalui usaha-usaha kita untuk pengen punya rumah idaman. Nah, itu impian yang kedua ya. Terusnya, nah ini dia nih, kalau kawan-kawan sering lewat itu selisih ataupun sedang nongkrong gitu ya, ada yang bawa Fortuner, ada yang bawa Pajero gitu, ada yang bawa CR-V dan lain-lain. Pasti itu walaupun masih muda itu sudah ada gitu, pengen nanti ini deh kendaraannya gitu, pasti ada sudah ngincer gitu. Nah termasuk saya gitu, pengen kendaraan yang besar sehingga nanti bisa muat banyak orang, keluarga, kemudian anak-anak yatim di sana gitu. Nah, kan pasti pengen gitu, pengen punya kendaraan pribadi, bisa bawa orang tuanya jalan-jalan dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan nanti impian ini Allah juga wujudkan untuk kawan-kawan. Kemudian pengen punya motor, ya pasti mahasiswa. Bu, sering tuh nggak bisa hadir Bu, karena motor nggak ada, sedang dipakai kakak, jadi hari ini nggak bisa kuliah gitu. Terus ada juga, Bu, motornya mogok, karena memang motornya sering deh ke bengkel, dikit-dikit ke bengkel, dikit-dikit ke bengkel. Nah, sehingga seringkali di benah kawan-kawan, ya Allah kapan dia pengen punya motor gitu, yang motor yang memang nyaman, bisa dibawa kemana-mana, motor pribadi deh gitu, sehingga kemana saya mau pergi itu bisa gitu. Nah insya Allah
impian ini akan Allah wujudkan juga. Nah, ini ada gambar NMAX ya, yang sekarang pengen punya NMAX, insya Allah kita aminkan bisa dapat NMAX pribadi. Amin ya rabbal alamin. Nah, seterusnya kita akan lihat. Nah, ini dia juga nih, impian mahasiswa juga termasuk saya. Nah, sekarang kawan-kawan rata-rata sedang kuliah ya, sedang kuliah S1 baru. Pasti dia udah mikirin usaha S1-nya udah susah, kayaknya saya tuh ada yang mikirnya nggak mungkin deh bisa S2. Ada juga yang mikir gimana ya bisa S2 karena memang biayanya tinggi gitu. Apalagi di luar daerah ataupun luar negeri gitu. Itu cukup banyak biayanya gitu ya. Nah, saat ini itu sentuh 142 juta kawan-kawan untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi gitu. Nah, kawan-kawan tidak perlu khawatir. Sekarang saya kasih kita sharing ilmunya. Insya Allah impian kawan-kawan untuk bisa S2, S3 di dalam maupun luar negeri bisa terwujud. Termasuk saya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, semua pengen ya. Pengen nanti kuliahnya lanjut gitu ya. Nggak hanya di Kerinci tapi di luar Kerinci. Nah, kita akan lihat dasarnya dulu ya, dasarnya. Solusi dari finansial ini. Kok kasih kami, Bu? Kami kan masih mahasiswa. Ya, kita harus belajar tentang solusi finansial. Nah, gimana kita akan lihat? Saya tahu bahwa mahasiswa atau kawan-kawan semua, walaupun masih belajar, masih kuliah, itu sudah banyak yang kerja ya. Ada yang kerja di kafe, ada yang kerja di rumah Quran, ada yang kerjanya apa namanya? Delivery makanan, masak atau kue gitu sekarang ya. Ada juga yang buat makanan itu diletakin di warung-warung gitu. Dan ada juga yang kerjanya di warnet gitu dan lain sebagainya. Kawan-kawan di sini saya lihat sudah banyak jiwa usahanya. Nah, gimana caranya agar finansial kawan-kawan semua bisa termanage dengan baik? Nah, kita lihat ini ada sebuah diagram. Boleh dicatat ya. Ini penting sekali nih. Yang mana Ibu baru dapat dulunya nggak terlalu mikir gitu. Dulunya terserah lah belanja gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan nggak mikir yang lain. Nah, kita lihat diagram ini. Diagram ini ada yang warna hijau itu untuk kebutuhan pokok 60%. Jadi ketika kita menerima uang atau penghasilan, itu kita usahakan 60% untuk kebutuhan pokok. Yang mana mungkin barangkali kita sebelumnya sudah mengoret-oret ya, kira-kira kebutuhan kita apa dalam satu bulan itu. Kemudian yang kedua, 10%-nya warna biru muda itu tabungannya di investasi tabungan dan investasinya 10%. Artinya dari kebutuhan kita tadi atau dari uang yang kita terima 10%-nya sudah kita alokasikan untuk nabung. Nah, untuk investasi. Nah, yang kuning untuk lifestyle gitu. Adalah mungkin mau ganti jilbab barangkali ya, tapi nggak usah sering-seringan. Sekali-sekali saja kalau jilbabnya masih banyak. Nah, terus istighfar dulu, jilbabnya masih banyak, nggak beli jilbab kini sekarang ini gitu. Nanti pas butuh banget. Kemudian ada ziswapnya 10%, jangan lupa ya untuk orang-orang mungkin anak yatim gitu kan, untuk kita rumah Quran, untuk kita kasih kepada duafa dan sebagainya. Dan kemudian yang 10%-nya darurat untuk kebutuhan tak terduga. Nah, ini diagram ini disampaikan oleh atau diberikan oleh ilmunya oleh Li Ka-shing, orang terkaya di Hong Kong, bukan dari saya ya. Jadi beliau orang kaya pun banyak uangnya, dia punya manage finansialnya seperti diagram ini loh, kita belajar. Nah, apa kata beliau untuk kita bisa memanage finansial kita, untuk solusi finansial kita harus punya pos-pos dari keuangan kita untuk hal-hal tadi. Nah, artinya apa? Tidak peduli berapa banyak uang yang kita dapatkan, kita akan selalu ingat untuk membaginya ke dalam 5 bagian ini secara proporsional. Jadi berapapun itu gitu. Misalnya kita cuma dapat 500.000, nah kita bagi dengan seperti ini, gitu 10%-nya nabung gitu dan sebagainya. Ya. Selanjutnya nah, tadi kan ada nabung gitu. Bagaimana nabung yang baik gitu gitu. Nah, kita lihat ada tabungan uang gitu ya, tabungan deposito dan atau tabungan emas. Kayaknya kalau deposito untuk kalangan kawan-kawan mungkin banyak yang belum mengenal, tapi barangkali ada orang tuanya, ada tetangganya ataupun apa namanya masyarakat sekitarnya yang sudah mainnya deposito. Nah, kalau kawan-kawan mungkin banyak di uang kayaknya nih.
ada di lipatan bajunya, ya kan, dan sebagainya gitu. Oke, kita akan lihat bagaimana cara kita menabung yang baik. Kawan-kawan bisa lihat di layarnya, itu ada data statistik dari Bank Indonesia tentang inflasi. Kayaknya kalau inflasi udah paham nggak ya? Oke, kita belajar, yang belum paham, yang udah paham pasti tahu tuh. Inflasi di Indonesia itu sebesar 5 sampai dengan 8% per tahun. Cukup besar, saudara. Artinya kalau inflasi itu harga barang dan jasa naik terus dari 5 sampai 8% per tahun. Itu kita lihat itu. Ada datanya 10 tahun terakhir bagaimana kondisi inflasi di Indonesia. Apa sih inflasi gitu? Rata-rata 6% per tahun tuh Bu, ya. Kita akan lihat. Ini salah satu ilustrasi saja ya. Mungkin contohnya banyak nih saudara atau kawan-kawan semua. Ini ada pizza ya, ya kali ya, yang biasa belanja pizza di Simpang 5 dekat rumah sakit, cung gitu ya. Nah, untuk sekarang mungkin masih terjangkau gitu pizzanya. Nah, tahun depan kita tidak tahu harga pizza seperti apa. Kita lihat ilustrasinya. Ada harga pizza yang sekarang itu 100.000 bisa beli pizza yang kayaknya kalau pizza yang 100.000 ini udah rasanya menengah ke atas kayaknya ya. Ya udah lezat lah gitu ya. Sudah bahannya sudah terjamin, bahannya sudah kualitasnya gitu ya, premium ya kayaknya ya 100.000 nih. Nah, kalau kita lihat rata-rata inflasi 6% per tahun, berarti harga pizza yang 100.000 sekarang ini itu tahun depan sudah harganya 106.000 kawan-kawan. Nah, artinya tahun depan kita harus punya tabungan yang 106.000 untuk bisa beli pizza ini. Nah, sementara kalau kita nabung di tabungan uang gitu ya, atau sifatnya baik di bank maupun nyimpen uang betul-betul, 100.000 sekarang kita simpan, itu kenaikannya rata-rata 1% per tahunnya tabungan kita itu, penambahannya. Sehingga kalau kita nabungnya uang, tahun depan uang kita itu hanya nambah 101.000 karena cuma 1%. Nah, kira-kira kalau kita nyimpen uang sekarang, kemudian setahun depan kita mau beli pizza dengan 100.000, nggak kebeli karena nah, harus di kira-kira 15% lah gitu ya. Nah, sehingga uang 100.000 ketika kita nabung tepat tadi ke tabungan yang di atas inflasi, maka dengan kenaikan tabungan 15% per tahun, uang kita tadi nilainya bertambah menjadi 115.000. Nah, kebeli nggak pizzanya 106.000? Kebeli ya, bahkan lebih ada uang lebihnya. Nah, itu ilustrasi dari inflasi. Next kita akan lihat lagi bagaimana kondisi kenaikan uang deposito dan emas. Nah, tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nah, jadi tadi kan kita bahas kalau kita mau kebeli kebutuhan kita seperti pizza tadi, berarti kita harus nabung dengan tabungan yang kenaikannya di atas inflasi. Nah, tabungan yang mana? Apakah uang? Apakah deposito? Apakah tabungan emas? Nah, kita akan lihat. Yang pertama, kita lihat bagaimana pertumbuhan tabungan kalau nabungnya di bank. Nah, kalau kita misalnya ke bank nih, apalagi mahasiswa nih sering ke bank nih, mau bayar orang kuliah, ada yang ngambil beasiswa gitu ya, ada yang buat buku tabungan dan sebagainya gitu, pasti pernah dan bahkan sering. Nah, kita sering melihat ini nih, ada di dinding bank itu ada apa namanya sejenis ada spanduk lah barangkali ya, ada apa namanya sejenis bacaan gitu ya. Nah, itu ada tuh tentang bunga dari tabungan kita. Kita biasanya melihat ada tabungan 0 sampai dengan 1 juta itu bunganya 0% per tahun. Artinya kalau kita uang kita 1 juta di tabungan, nggak ada penambahan apapun selama 1 tahun. Nah, bahkan bisa hilang. Kemudian tabungan 1 juta sampai dengan 50 juta, bunganya 0 sampai dengan 90%. Kemudian ada tabungan 500 juta sampai dengan 1 miliar, itu 1,30% per tahun. Dan kalau di atas 1 miliar, itu 2% per tahun. Itu pertumbuhan tabungannya ya. Nah, cukup sedikit berarti kalau kita lihat dari semua
pertumbuhan bunga tadi artinya belum ada yang di atas inflasi karena inflasi tadi 6 sampai 8% gitu. Artinya tidak ada di atas inflasi untuk tabungan di bank. Artinya kalau kita nabung di bank di atas 1 miliar pun masih sedikit juga penambahannya per tahun gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini data kan kawan ya. Teman-teman semua ini data. Mari baca data yang udah belajar baca data biasanya lebih paham ini. Nah, ini ada data tentang bagaimana nasib uang kita di bank. Nah, kalau 10.000 kita lihat tuh di kolom pertama warna hijau. Kalau seandainya 10.000, 10 juta, nah 10.000, 10 juta itu kita lihat di kolom pertama warna hijau. Kalau kita punya uang 10 juta, terus nggak kita tambah-tambah ya, dalam setahun itu ada bunganya ya, kemudian ada pajaknya 18.000, ada bunga setelah pajak, ada juga biaya admin, ini nggak pernah tinggal biaya admin. Kemudian hasil bunga bersihnya 66. Ya kan? Total saldonya jadi berapa? Jadi 9.934.000 kawan-kawan. Artinya yang pernah nabung uang 10 jutaan pasti itu pernah ngalamin. Kok uangnya kadang-kadang nanya gitu. Si kakak ada ngambil gak? Si ini ada ngambil gak? Kok uangnya bisa berkurang? Nah, ini kondisinya kawan-kawan. Ini listnya gitu. Kenapa uang itu bisa berkurang walaupun nggak diambil gitu. Nah, jadi minus dari uang yang pertama kita store. Nah, untuk titik aman di mana kalau nggak minus gitu. Kalau tabungannya 20 juta, lihat tuh garis yang hijau, tabel yang hijau, kolom yang hijau, itu kalau kita nabungnya 20 juta, itu bunganya 180.000. Nah, itu ada pajak juga 36.000, bunga setelah pajak, kemudian ada adminnya juga. Nah, ketika hasil bunga bersih sudah dihitung, itu terdapat bunga bersih kalau tabungannya 20 juta itu 6.000, teman-teman. Artinya, total saldo kita setelah 1 tahun kita nabung 20.000, penambahannya hanya 6.000. Nah, kita lihat. Artinya gimana? Gitu ya. Kalau kita masih nabung dengan metode konvensional, maka kita tidak tambah kaya, tapi malah semakin miskin. Kalau kita nabung di bank, penambahan kita 1 tahun tadi bisa dilihat ya, cuma nambahnya berapa, bahkan kalau di bawah 20 juta, uang kita bisa kurang. Gitu. Nah, kita akan lihat lagi. Setelah kita lihat di bank tadi, kita akan lihat bagaimana deposito pertumbuhannya. Gitu. Nah, ada ini ilmunya. Nah, ketika ada salah satu klien, mungkin ada saudara juga ya, mungkin orang tuanya yang punya banyak uang, habis jual tanah dan sebagainya, kalau di Pinci kan jual tanah mahal tuh. Nah, ketika tahun 2007, ini ilustrasi ya, contohnya saja nanti bisa dikaitkan dengan keluarga kita yang pernah mengalami gitu ya. Tahun 2007 punya uang 1 miliar. Punya uang 1 miliar ini, kemudian di ilustrasi pertama itu ditabungin di bank. Nah, tabungan di bank dengan bunga maksimumnya 10% per tahun. Sehingga di tahun 2012 itu kita mau ambil deposito. Penambahan terjadi? Iya. Tambahnya kita akan lihat menjadi 1,64 miliar. Cukup besar juga ya. Nah, tetapi kita akan lihat di ilustrasi kedua. Punya tabungan 1 miliar tahun 2007, itu dibelikan ke emas 5 kg. Nah, waktu tahun 2007 itu harga emas dibelikan dengan uang 1 miliar dapat 5 kg. Kemudian tahun 2012 sama seperti yang tadi, itu harga emas 500 menjadi 550.000 per gram. Kemudian emas 5 kilo dapat nilai asetnya jadi 2,6 miliar. Nah, kita lihat bedanya dengan deposito tadi. Kalau kita nabungin deposito, belum lagi hitung bunga riba ya, kita masih ngitung-ngitung angka saja. Nah, itu terjadi 1 miliar kita hilang. Artinya kita kehilangan 1 miliar. Harusnya kita dapat nilai aset kita 2,6 miliar. Kalau nabung deposito hanya 1,6 saja. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, karena di deposito kita lihat bagaimana pertumbuhan suku bunga deposito. Nah, ini data kawan-kawan ya, bukan dari saya. Ini ada pusat data.
Kita ambil dari pusat data. Di situ terlihat jelas kondisi suku bunga deposito. Nah, kita lihat itu. Dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan per tahun, itu suku bunganya rata-rata kalau kita lihat ini cuma 0,25% saja, kawan-kawan. Nah, tidak ada yang lebih dari itu. Jadi penambahan atau suku bunganya rata-rata tertingginya berapa itu kita bisa lihat ya. Nah, terus terendahnya yang merah itu 0, tingginya tapi rata-rata ya kita lihat rata-ratanya 0,25% saja. Maka dari itu ketika kita nabung deposito biasanya kalau jumlah yang besar maka kita bisa akan mendapatkan penambahan, tetapi masih di bawah angka inflasi juga. Selanjutnya, nah ini kan kawan, kita lihat nih ada pertumbuhan dari sisi emas, kita lihat lagi ya, pertumbuhan emas murni rata-rata 15 sampai dengan 40% per tahun. Nah, baik, dari mana 15 sampai dengan 40%? Kok bisa mencapai 40%? Kita lihat kondisi sekarang ya, 40% itu kondisi sekarang, di mana kondisi pandemi ini terjadi kenaikan harga emas yang memang mencapai 40%. Gitu. Ya, kita lihat data 10 tahun terakhir, kawan-kawan. Itu di 2010 itu kisaran harga 300.000 per gram. Terus 2012 itu 500.000, 2014 naik lagi ya. Kemudian 2016 itu terjadi naik turun lagi, dan sekarang itu kita lihat grafiknya itu ya, grafiknya itu cenderung naik, dan kondisi sekarang 2018 kalau di tabel 2018 itu 700.000 per gram. Nah, saat ini 2020 udah mencapai 1 juta per gram. Bisa dilihat dari grafik ini. Dan ini sampai 2018 saja. Nah, ini kawan-kawan menunjukkan bahwa harga emas itu memang terjadi setiap harinya naik turun. Nah, dari ilmunya memang kondisinya kenaikan emas ini memang sehari-hari itu bukan per hari, tapi per detik. Itu terjadi kenaikan naik turun gitu. Nah, jadi wajar kalau kawan-kawan lihat per hari kok harga emas tuh ada naik, ada turun. Iya, kondisinya emang seperti itu setiap hari karena kita emas itu harganya dunia ya, bukan levelnya daerah dan sebagainya. Dan itu pun terjadi kemudian naik turun per harinya. Nah, tetapi untuk per tahun cenderung bisa dilihat datanya cenderung naik. Ya, itu pertumbuhan rata-rata emas murni. Nah, kita lihat lagi kawan-kawan. Harga kambing 1 Hijriah di waktu zaman Rasulullah ya. Nah, harga kambing itu bisa dibeli dengan 1 dinar emas. Nah, kita lihat di tahun sekarang, ya kan, di 1441 Hijriah, ternyata kambing itu masih bisa dibeli dengan 1 dinar emas gitu. Nah, harga kambing 3 jutaan, tapi 1 dinar ini gitu masih dibeli. Artinya kalau kita punya 1 dinar bisa beli kambing sekarang gitu. Nah, kalau dengan uang kira-kira uang disimpan beberapa tahun lagi bisa beli kambing nggak gitu dengan uang yang sama tanpa ada penambahan. Kita lihat. Selanjutnya. Nah, ini dia tabelnya, kawan-kawan. Ini harga kambing 1 ekor. Ya, ukurannya sedang lah ya yang bisa kita beli, biasa kita beli. Nah, itu ada harga satuan keping dinar. Nah, untuk satuan keping dinar itu dari tahun ke tahun nilainya bertambah ya. Sampai dari data ini 2012 itu 2.463 harga satuan keping dinarnya. Terjadi kenaikan ya. Kemudian harga kambing naik tidak? Naik memang. Dari tahun 1968 itu cuma 1.600. Nah, di 2012 udah 1.600.000 harga kambing. Nah, 2020 mungkin 2.500.000-an ya ke atas sampai dengan 3 juta sekarang. Nah, harga kambing naik, iya. Tetapi kita lihat satuan dinarnya gitu ya. Apakah naik juga apa enggak gitu. Nah, dengan kondisi harga satuan dinar yang juga semakin naik, walaupun harga kambingnya naik, tetapi ketika kita nabungnya dalam bentuk emas tadi, maka satuan dinar yang diperlukan untuk beli 1 ekor kambing itu makin turun gramasinya. Kita lihat ya. Tahun 2012 hanya memerlukan 0,65 dinar saja bisa beli kambing.
Nah, kenapa demikian? Karena tadi walaupun harga kambingnya naik, tetapi karena kita nyimpan dalam bentuk emas, maka terjadi kenaikan juga terhadap emas sehingga kita bisa beli kambing dengan geraman yang semakin lama semakin dikit. Artinya kalau kita nyimpannya emas, harga kambing semakin lama semakin turun harganya. Kalau nyimpan uang tentu akan semakin tinggi, bahkan kita tidak terkejar. Ya, lanjutnya kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik sahabat semua. Nah, selanjutnya kita lihat gimana menyimpan emas itu untuk impian-impian kita. Tadi punya impian mobil, punya impian rumah gitu ya. Dengan kondisi grafik emas seperti sekarang ini, kita akan lihat grafik emas semakin cenderung semakin dari tahun ke tahun itu naik. Nah, sekarang karena kondisi pandemi, emas itu signifikan naiknya. Nah, bisa dilihat dari tabel ini ya. Nah, kita lihat gimana untuk impian kita bisa tercapai. Yang pertama tadi impiannya untuk naik haji ya, atau umroh. Nah, kita lihat tabel konversi ONH dengan harga emas. Sekali lagi ya, kita sudah menyimpulkan tadi bahwa emas itu tabungan terbaik. Artinya, sekarang kita lihat bagaimana emas itu bisa mempercepat impian-impian kita untuk diwujudkan. Yang pertama, kita lihat dari konvensinya ya. Dari tahun ke tahun, besaran biaya untuk naik haji dan umroh itu tentu semakin mahal, kawan-kawan. Nah, kita lihat tahun 2005 untuk bisa naik haji itu 23 juta sekian. Nah, kalau dengan emas kita memerlukan dengan harga emas waktu itu 135.000 per gram. Artinya di tahun 2005 kita butuh 174 gram emas untuk bisa naik haji. Seterusnya 2006 naik lagi kan harga untuk naik haji. Nah, dengan 170.000 per gram emas kita butuh 151. Artinya kita lihat ya, baru sedikit saya jelaskan. Ketika kita nyimpannya emas, gramasi gram yang kita butuhkan semakin sedikit. Nah, kita lihat melompat ke 2013 dengan besaran naik haji itu 33 juta. Harga emas 2013 500.000 per gram. Nah, kita lihat dahsyatnya di angka konversi emasnya. Kalau kita menabung emas, kita hanya butuh 2013 itu 68 gram saja. Nah, saat ini 2020 dengan biaya naik haji sekitar 36 juta, artinya saat ini kita hanya butuh emas 36 gram saja. Ketika kita punya tabungan 36 gram, kita sudah bisa naik haji, kawan-kawan. Nah, kedepannya semakin murah. Artinya apa? Ketika kita nabungnya emas, maka sama tadi kasus kambing, seperti kasusnya kambing, harga kambing. Ketika kita nabungnya emas, biaya haji semakin lama semakin murah, kawan-kawan. Kita lihat, kalau seandainya artinya 174 gram kita punya tahun 2005, kemudian kita nggak jadi naik haji, misalnya ada kendala apa, kemudian kita belikan emas. Orang tua kita beli emas waktu itu dapat 174 gram dengan harga emas 135. Tidak ada naik haji, kemudian sekarang mau naik haji 2020 dapatnya 174 juta dengan emas 174 gram. Yang 2005 itu bisa satu orang naik haji, kawan-kawan. Sekarang coba kawan-kawan hitung berapa itu bisa naik haji, bisa 4 sampai 5 orang bisa naik haji dengan kondisi tabungan emas kita 174 gram itu. Artinya apa? Biaya haji semakin murah kalau dihitung dengan emas. Nah, itu terkait dengan impian haji kita. Kemudian bagaimana kalau dengan gaji dan bonus dari perusahaan gitu? Kita kan lihat ilustrasinya. Mungkin kawan-kawan pernah gitu ya dapat gaji yang kerja sebagai apa, biasanya gajinya di rapel atau apa gitu, ada bonusnya gitu akhir tahun dan sebagainya. Nah, ini kita lihat ilustrasinya, ada dua orang sahabat gitu ya. Nah, mungkin ada di antara kita nih sering begitu. Di April 2007, ini ilustrasi ya, mungkin bisa nanti dengan kondisi kita. April 2007 mendapatkan bonus gaji. Itu dari bonus dan gaji dapat 15 juta. Nah, orang A
itu nabungnya naruh di bank biar lebih gampang, nggak banyak ribet dan sebagainya. Saya taruh di bank aja. Nah, saya cita-citanya mau ini nih, mau umroh nanti di tahun 2020. Nah, dengan kondisi dia nabung di bank, ditaruhnya 15 juta tadi, di tahun 2020 ketika mau daftar haji, ternyata uangnya dengan ilustrasi kondisi nabung di bank, ada admin dan sebagainya tadi, menjadi 14 juta 900. Nah, artinya berkurang. Dengan kondisi biaya umroh sekitar berapa tadi? 25 juta sekarang tidak terjangkau, kawan-kawan. Artinya dia masih kekurangan. Padahal udah nabung 2017, 18, 19, 20, udah 3 tahun loh, belum bisa. Nah, sementara orang B satunya lagi, ketika menerima gaji 2017 dengan impian yang sama umroh, uangnya justru diberikan ke emas. Dia nabung emas aja. Saya mau nabung emas aja karena tahu ilmunya. Nah, di 2017 itu dia nabung uang dengan harga emas waktu itu 591.000 per gram. Waktu itu dia dapat emas 26,7 gram. Nah, dia simpan. Nah, di tahun 2020 mau daftar umroh dengan harga emas 1 juta lebih sekarang, dia mendapatkan nilai asetnya jauh lebih tinggi dari orang yang satu tadi, orang A tadi, yaitu nilai asetnya menjadi 28 juta. Nah, kita lihat itu, ternyata impiannya 2020 ini bisa tercapai, bahkan lebih, kawan-kawan. Artinya apa? Nabung emas itu lebih cepat untuk bisa mencapai impian umroh dibanding nabung di bank. Karena tadi uang di bawah 20 juta, penambahannya tidak ada, justru minus. Ya, ini ilustrasinya. Bayang tidak nih, kalau seandainya kawan-kawan dulu punya emas disimpan, itu bisa umroh dan haji sekarang. Nah, selanjutnya, ini berbagi lagi ya tentang sifat konsumtif. Ayo Cung yang memiliki sifat ini, yang masih bertengger di badannya, ngaku ya. Nah, iya sih Bu gitu ya. Nah, dengan kondisi sekarang ya kawan-kawan, kita lihat sekarang di Sungai Penuh saja, termasuk kita ini adalah kota terkecil ya di sudut negeri gitu ya, termasuk kabupaten dan kota terjauh dari pusat provinsi. Dengan kondisi sekarang yang semakin maju, ternyata kita di Sungai Penuh sudah ada semuanya sama gitu, karena kondisi jangkauan dari dunia maya ini, semua sudah bisa order barang dari mana saja, semua sudah bisa belanja dari rumah, semua sudah bisa delivery. Nah, di Sungai Penuh ada namanya beli lanjo gitu ya. Nah, bagi yang sering order di beli lanjo itu Cung ya. Nah, hari hujan, apalagi Kerinci sering hujan itu, dikit-dikit beli lanjo gitu ya. Dikit-dikit delivery gitu ya. Mulai dari bakwan gitu, bakso gitu ya, sampai beli-beli alat apa sudah delivery sekarang. Nah, dengan kondisi kemudahan seperti itu, banyak kita tergiur top up saldo kita ada di genggaman. Ada yang naruhnya di top up saldo di Shopee, mau belanja di Shopee gitu ya. Ada yang beli lanjo dan sebagainya. Sehingga ketika ada di genggaman, kita lebih mudah untuk bisa pesan ini, pesan itu, belanja ini, belanja itu gitu. Akhirnya sifat konsumtif kita tidak bisa dibendung atau tidak terkontrol. Nah, mungkin ada yang mengalami itu. Ya sih Bu, gitu ya. Ada sih saldo, sering memang mesen ini, mesen itu. Apalagi kita nih, yang perempuan, lihat gamis, ya jilbab gitu ya. Dikit-dikit ada yang posting, berapa? Ya, rugi nggak beli? Ada dibeli gitu. Padahal jilbab, baju masih banyak gitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa mengatasi hal itu kawan-kawan? Nah, kita lihat. Ini kalau kita nyimpannya harus bentuk emas. Nah, kalau bentuknya emas, teman-teman bisa terhindar dari sifat konsumtif tadi karena sudah dibelikan dalam bentuk emas, disimpan. Jadi jangkauan ataupun gerak-gerik kita untuk bisa langsung beli itu menjadi tertahan gitu. Nah, bahkan kalau kita mau jual kan kalau sudah bentuk emas kita masih mikir-mikir. Nah, sekarang kita lihat yang masih nabung di bank, kemudian nyimpan emas, yang sudah nyimpan emas. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau kita nabungnya di bank, terjadi dampak inflasi, kawan-kawan. Sulit berkembang. Kalau nabungnya emas, emas itu anti inflasi. Dan nilainya cenderung naik per tahunnya, bahkan di atas inflasi. Kemudian bunga tabungan kita rendah. Nah, itu masih riba ya kita bicaranya. Kemudian kalau simpan dalam bentuk emas itu anti riba.
Kemudian ada kalau nabung di bank dibebankan biaya admin. Nah, kalau kita nyimpan emas itu nggak ada biaya admin ya. Nah, kemudian dikenakan pajak kalau di bank. Kalau kita nabungnya sendiri, emas tidak kena pajak, kita yang nyimpan kok gitu ya. Kemudian anti limitasi atau adanya limitasi kalau di bank. Kemudian ada aturan bank, banyak tuh. Banyak ketentuan berlakunya itu banyak. Nah, kalau kita nyimpan emas tidak ada ketentuannya, ketentuan kita sendiri ada. Pas kita mau cairkan ya terserah kita gitu. Kalau kita masih mau nabung ya tetap nilai kita masih terjaga gitu. Kemudian kedua selanjutnya ketika ada gangguan sistem, nah, mahasiswa ini banyak ngalami, apalagi kita di Kerinci nih, dikit-dikit mau ngambil uang, pernah itu ketemu mahasiswa dari Sula di ujung Kerinci, Mas mau ngambil uang, nggak bisa, ATM-nya gangguan. Karena penasaran, pergi pula lagi ke daerah Semurup. Nggak bisa juga gitu. Mungkin karena ini ya, mungkin di daerah pusat kota, di Sungai Penuh bisa. Tiba di Sungai Penuh juga nggak bisa gitu. Susah kali mau ngambil uang sendiri gitu ya. Gangguan sistem. Nah itu salah satu contoh kecil gangguan sistem. Apalagi nabungnya banyak, biasanya seringkali gangguan sistem. Tetapi kalau kita nabungnya emas, kapan kita mau cairkan karena emas itu mudah dicairkan, ya kita cairkan saja ketika kita butuh uang gitu. Kapan kita maunya, kita langsung saja tanpa ada gangguan sistem. Nah, itu gambarannya ya. Selanjutnya, bagaimana cara agar kita terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? Kita lihat ada 3 langkah. Yang pertama, membuat alokasi dana ideal. Nah, seperti diagram pertama tadi, setiap penghasilan atau uang yang kita dapatkan selalu kita bagi secara proporsional dalam 5 bagian tadi. Ya. Yang kedua, menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Nah, dari mulai sekarang kawan-kawan, kawan-kawan pengen umroh tadi, haji, pengen punya mobil pribadi, pengen rumah pribadi, kendaraan motor pribadi, pengen pengen nanti touring atau traveling gitu. Mulai dari sekarang kita kawan-kawan semua itu harus menetapkannya, hitungannya harus dengan emas. Artinya menetapkan impian dihitung dengan emas. Kalau saya mau haji nih tahun besok atau 5 tahun lagi, ketika saya sudah kerja langsung bisa haji, berarti dari sekarang berapa biayanya, kemudian kita konversikan ke emas berapa gramnya, berarti dari sekarang kita harus bisa mengangsur dengan emas sehingga kita menghitung impian kita dengan emas. Yang ketiga, kemudian konversikan simpanan jangka panjang kita menjadi emas. Nah, ini harus kawan-kawan. Jadi ketika kita punya simpanan jangka panjang, selalulah konversikan dengan emas. Jangan pakai uang nabung di bank atau nabung uang sendiri gitu. Ya. Itu 3 langkah untuk bisa mendapatkan manfaat emas dan terhindar dari inflasi. Nah, mulai sekarang ketika kawan-kawan punya uang, simpanlah uang di bank atau simpan uang secukupnya saja untuk biaya-biaya kita sehari-hari. Kemudian selebihnya konversikan dengan emas, maka aset kita akan terjaga dan impian kita akan lebih mudah untuk kita capai. Nah, itu ilmunya kawan-kawan. Ini saya baru dapat. Nah, dari kawan-kawan semua masih mahasiswa, mudah-mudahan nanti ada yang mau menikah ya saya singgung karena masih single semua rata-rata yang mau menikah dari sekarang sudah menetapkan impiannya menikah dengan pasangan yang idaman sedang diperjuangkan sekarang, maka dari sekarang nabung ada emas untuk mas kawinnya. Berapa Bu? Kapan saudara bisa dan kapan berapa uang yang bisa dialokasikan? Silakan dari sekarang. Mau nabung berapa sehingga nanti pas waktunya melamar si dia kita sudah baik siapa sih pasangannya misalnya Ani misalnya kalau yang laki-laki ya Ani dengan sekian lama saya sudah apa namanya mengimpikan kehidupan rumah tangga yang mungkin saya tidak sampaikan sudah lama dan hari ini saya siap untuk melamar dirimu dengan emas kawin yang sudah saya siapkan sebesar 20 gram emas misalnya seperti itu. Kira-kira perempuan yakin apa enggak ya? Sudah siap dengan emas kawinnya sudah di depan mata gitu. Kayaknya enggak berani nolak tuh perempuan. Maka dari itu harus dari sekarang ya yang laki-laki yang single untuk bisa menyiapkan emas kawinnya. Yang perempuan juga harus siap untuk bisa menabung emas untuk kehidupan masa depan dan impiannya. Nah, baik.
sekarang saya ada tuh, sudah ada nggak ya yang hadir di sini? Wulandari ada tidak? Wulandari dari mahasiswa? Admin tolong sudah ada admin Wulandari ikut nggak ada ya? Nah, tadi saya sudah dia mau join juga, mungkin ada halangan ya. Nah, beberapa orang mahasiswa ya, baik itu dari matematika, itu ada mahasiswanya Bu Nur, kemudian dari PAI juga beberapa orang yang sudah mengerti ilmu ini, mereka semangat nabung sekarang, bahkan sudah ikut syiar emas untuk impian-impiannya, untuk masa depannya, padahal masih mahasiswa kawan-kawan. Jadi masih banyak lagi ustadz-ustadz di Mahab sudah ikut, padahal masih statusnya single, masih single, tapi semangat untuk syiar dan nabung emas ini. Nah, itu dari Ibu untuk sesi bongkar rahasia emas untuk sesi pertama ya. Nah, nanti kalau ada waktu kita sharing-sharing lagi. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya? Nah, silakan raise hand. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, sudah masuk ya Bu Nur ya. Ah, Kira-kira Bu Nur sedang sibuk ya. Silakan. Tunggu sebentar. Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Tadi Nur Tasya Adi ya? Buka tangan, betul. Iya. Silakan di unmute yang mau bertanya. Ya. Silakan dari mahasiswa pertanyaan-pertanyaannya. Mbak buka mikrofon dan videonya. Silakan. Ada? Ayo, silakan. Pasti ada hal-hal yang belum jelas, ada hal-hal yang masih belum clear, masih perlu penjelasan lebih lanjut. Silakan ditekan. Kira-kira apa hal-hal itu sehingga mahasiswa jadi lebih paham, lebih melek gitu ya, lebih melek tentang emas. Dan akhirnya nanti bisa cerita ke orang tua, cerita ke saudara, ke paman, ke keluarga bahwa jika sudah punya aset sebaiknya dialihkan ke emas gitu. Biar bisa nyampaikan juga. Kalau ada yang bingung, ada yang ragu, kurang clear, silakan ditanyakan. Gimana? Yang mau bertanya dikasih hadiah. Hadiahnya umroh. Izin ya mau. bertanya, Bu. Oh iya, hadiahnya umroh, saya mau ngomong umrohnya ketemu di Mekah gitu. Ya. Iya, iya. Siapa tadi yang mau nanya? Lilis, Bu. Ya, silakan. Lilis, silakan Lilis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bu, ingin bertanya mengenai seandainya kita sudah menabung beberapa gram dari emas itu dan seketika kita rasa sudah cukup untuk ingin menunaikan ibadah haji seperti baik itu haji ataupun umroh, itu tuh apakah kita simpan terlebih dahulu dengan ibu atau boleh kita pribadi yang nyimpan gitu, Bu? Dan seketika kita ingin menjualnya, apakah kita bebas menjual di toko emas atau harus di tempat yang kita membeli emas tersebut? Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan Lilis ya. Jadi ini biar clear, biar jelas walaupun pertanyaannya teknis, tapi ini penting ya. Silakan dijawab Bu Dosi. Ya, baik, terima kasih. Bismillah ya Lilis. Lilis ini termasuk juga aktif nih. Kalau mudah-mudahan melek emas dari sekarang ya Lilis ya. Ya, semangat tinggi nih. Gimana Bu? Kalau saya nyimpannya emasnya, ya kalau nyimpan emasnya ya Lilis nyimpan sendiri gitu ya. Nah, belinya boleh ke ibu, boleh ke teman-teman yang lain karena di Sungai Penuh Kerinci sudah banyak agen dan member dari emas yang IOA Gold ya. Nah,
ketika sudah beli, ya Lilis sendiri yang nyimpan gitu. Nah, kapan dieksekusi? Nah, ketika impian kita sudah mau diwujudkan. Jadi enggak saya ilmu ibu yang lama ini apa namanya masa jahiliyahnya nyimpan emas beli jual gitu ya. Nah ternyata ilmunya kita jual emas itu ketika impian kita mau diwujudkan. Misalnya kita nabung nih tahun 2020 sudah 25 gram atau lebih gitu. Sehingga kita merasa bahwa sudah cukup nih mau pergi umroh gitu. Nah baru kita eksekusi. Jangan jual beli, jual beli. Nah kalau kita seperti itu maka kita sulit untuk bisa mencapai impian kita gitu. Nggak tercapai-capai gitu ya. Nah, bahkan ada yang seperti itu udah lama mimpinya pengen umroh, pengen haji gitu. Ya cuma mimpi aja gitu. Tapi kenyataannya tidak terjangkau dengan cepat karena kondisi tadi. Nah, bagaimana Bu kalau nanti sudah sampai gramasi atau simpanan saya sudah mencukupi? Ya tinggal jual gitu. Nah, bagaimana bagusnya? Bagusnya memang jual di agen-agen Ilgot, bukan hanya Ibu ya. Kalaupun misalnya nanti Lilis kita kondisinya Lilis kan pagi mahasiswa ya, tinggalnya di Sungai Penuh ngekos gitu ya. Nah sekarang masuk kuliah gitu. Nanti tiba-tiba sudah tamat pengen pulang gitu, pulang ke kampung masing-masing. Ada yang dari Bukit Tinggi malah gitu, ada yang dari Jawa kita ya, karena memang sistem PTKIN sekarang sudah dari seluruh Indonesia bisa mendaftar kemana saja. Ya di sana nanti kan bisa jual ke teman-teman gitu karena agen dan member EOA Gold sudah tersebar seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah banyak sekali ribuan sekali bisa dieksekusi di sana tinggal hubungi saja saya mau jual Bu harganya gimana harganya sama karena EOA Gold ini harganya itu sudah dari standarisasi pusat setiap harinya ada tabel harga buyback namanya jual kita mau jual lagi itu buyback namanya itu sudah standarisasi pusat jadi mau jual dimanapun harganya sama di hari itu gitu jadi yang mau jualnya di Jakarta mau jualnya apa silakan gitu jadi sebaiknya jualnya di agen Ilgo kembali gitu atau member Ilgo kembali karena harganya cenderung tinggi gitu nah banding kita jual di toko emas atau yang lainnya karena apa ya tahu sendiri ya kalau kita biasanya beli yang punya pengalaman beli di toko emas biasanya apa namanya kalau misalnya di suratnya enggak di toko emas A misalnya saya beli terus saya jual di toko emas B sama ya mereka emas perhiasan dan sebagainya terus apa dibilangnya bukan barangnya gitu makanya nanti ada kecenderungan harganya turun gitu nah jadi sama nanti kalau jualnya di toko emas biasa sudah mau di mana saja jual emas namanya emas itu universal dimanapun kita jual dia tetap emas nah tetap akan dinilai nilai emas gitu apalagi ini emas murni maka tetap sama tapi cenderung kalau kita jualnya di tempat lain biasanya mungkin harganya agak cenderung turun gitu nah kalau di Ilgot itu lebih tinggi nilainya nah itu Lilis. Ya, jadi gitu ya Lilis ya, paham? Silakan. Masih ada ya? Masih ada Lilis? Masih ada yang jelas Lilis? Ya, kayaknya masih ada. Alhamdulillah udah paham Bu. Jadi doa semoga bisa istiqomah dengan EOA Gold. Jadi kita pencapaian untuk ikut umroh di usia muda. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Bagi yang semangat ya kita doakan supaya impiannya cepat terwujud gitu. Bisa umroh usia muda, bisa punya mobil usia muda gitu. Dan lebih bagus lagi kalau kawan-kawan yang punya jiwa wirausaha, jiwa dagangnya tinggi gitu ya. Nah, itu kita ajak tuh kalau mau ikut syiar gitu. Apakah ini seperti yang lain Bu, MLM enggak? Nanti bisnisnya kita apa namanya apalagi mahasiswa ya semua mahasiswa kampus kayaknya sudah dibekali dengan ilmu atau mata kuliah wirausaha kayaknya di BK itu ada dikasih mata kuliah itu tujuannya apa agar kawan-kawan setelah tamat itu tidak selalu berfokus kepada ingin jadi ASN gitu atau pegawai negeri gitu jadi ada peluang usaha lain yang bisa dibangun dari muda kenapa tidak gitu yang passionnya di sini kalau mau gabung
nanti boleh kita bimbing dan sebagainya. Nggak tahu ilmunya, sama, kita juga sama-sama nggak tahu dari awalnya. Kita akan belajar gitu ya. Karena kita sifatnya bukan seperti kebayangan toko emas ya. Kawan-kawan kebayangan ke toko emas ya butuh modal banyak. Mainnya kalau mau buka toko emas. Kalau yang ini enggak, kita cukup nanti modalnya tidak seberapa, tapi bisa jalan bisnisnya. Dan itu pun bisa dijalankan tanpa kita harus stay di tempat gitu. Ya kuliah gitu ya. Pulang kampung ya pulang kampung gitu. Bisa di mana saja penjualan dari Wildbird ini, tidak butuh toko ataupun tidak butuh dan sebagainya. Kita hanya bisa butuh syiar saja. Kita syiar, apalagi kita punya handphone. Nah, kalau mau cepat lebih terwujud, Lilis silakan nanti gabung, sehingga sambil menabung, Lilis juga ngajak yang lain juga nabung gitu. Jadi syiarnya di sana. Ya, itu Lilis. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama Lilis. Semangat ya, semangat bisa umroh di usia muda, berhaji juga di usia muda, karena ibadah itu ibadah fisik. Jadi harus memang dari muda sudah ditarget gitu. Sehingga jangan udah tua baru ke sana, nggak kuat gitu. Justru ini adalah kesempatan Anda yang muda itu segera di setting dari sekarang gitu ya, disiapkan dari sekarang ketika masih sehat, kaki masih tegak, punggung masih lurus ya, tidak tergantung dengan orang. Justru saat itulah saat yang tepat untuk beribadah. Ketika badan sehat pasti rasanya nikmatnya luar biasa, itu bisa menikmati gitu ya. Baik, terus semangat Lilis, dan nanti akan di-share mungkin sama Bu Dosi ketika Lilis mau, Bu saya mau gabung, dapat harga yang murah gitu, kemudian dapat bisa jual lagi, nanti akan disampaikan ya. Oke, berikutnya ada yang mau tanya lagi, silahkan. Masih ada, silakan. Tadi ya yang nanya hadiahnya umroh ketemu di Mekah. Pakai tabungannya masing-masing. Pakai tabungannya masing-masing. Ayo, silakan. Jangan lupa acara ini diselenggarakan untuk mahasiswa yang ingin menambah koleksi e-sertifikat. Ya, itu jangan lupa nih. Mahasiswa matematika tadi saya tanya, siapa yang sertifikatnya kurang? Ada Bu, saya Bu. Nah, ini nanti Anda semua dapat e-sertifikat yang bisa dijadikan tambahan ya, nilai kegiatan untuk syarat mengajukan proposal skripsi biasanya. Ayo silakan bertanya. Ada? Ya. Saya nambah sedikit ya Bunda. Ya, silakan. Belum saya lupa. Teman-teman semua, kita tahu bahwa apapun passion kawan-kawan nanti, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mungkin mau jadi, saya lihat itu ada yang mau jadi event organizer, ada yang mau jadi tata rias gitu ya. Saya tahu semuanya punya passion masing-masing. Jangan lupa bahwa setiap passionnya nanti nabungnya ke emas. Kemudian harus kita pikirkan bahwa dimanapun kita bekerja, kawan-kawan nanti mungkin kerja di perusahaan terkenal sebagaimana gajinya tinggi gitu, 5 jutaan, 10 jutaan gitu. Ingat bahwa penghasilan uang kita itu tidak bisa membuat kita kaya. Yang membuat kita kaya itu aset kita. Maka dari itu dari sekarang kita belajar untuk menyelamatkan aset kita. Karena apa nanti? Kita punya masa pensiun gitu, sehingga kita nanti tidak akan dipedulikan lagi perusahaan tentang kehidupan kita selanjutnya. Maka dari itu, sekeras apapun kita bekerja mencari uang nanti, selalu ingat bahwa kita harus menyelamatkan aset kita. Jadi sebaiknya apapun passion kawan-kawan nanti, selalulah untuk bisa berbisnis. Maka dari itu saya juga seperti itu. Walaupun saya dosen gitu ya, karena saya harus berpikir bahwa masa saya sebagai dosen itu tidak selamanya. Kemudian saya harus berpikir bahwa saya harus memulai bisnis ketika kita belum butuh bisnis itu gitu. Sehingga nanti hasilnya ketika kita sudah butuh, hasilnya sudah kita dapatkan. Itu ya kawan-kawan. Jadi apapun nanti, kok Ibu ya walaupun dosen masih juga mau gitu bisnis-bisnis gitu. Harus memang setiap kita harus punya itu. Walaupun kawan-kawan nanti sudah punya kerjaan apa gitu. Misalnya sudah jadi guru, nanti harus kita punya seperti itu. Nah, sebaiknya dimulai dari sekarang selagi kita belum butuh. Karena hasilnya ketika kita sudah butuh kita bisa petik gitu ya. Nah, itu tambahan dari saya untuk Lilis dan kawan-kawan.
Ada lagi? Waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 lebih 18 Iya, menit. silakan kawan-kawan, jangan Masih malu-malu yang mau nanya gitu. Nah, Bu, Ada? ada yang malu kayaknya, kayak di kelas kemarin waktu kita juga sharing di Google Meet, ada yang nanya, gimana Agot ini? Nggak usah ini ragu kawan-kawan. Bu, kami kan mahasiswa, paling dapat uang beasiswa itu sekitar 500.000, 1 jutaan gitu. Atau kerjanya kerja part time-nya itu nerimanya itu cuma 300.000. Nggak usah khawatir, karena untuk nabung emas sekarang, apalagi Agot menyediakan masih kecil gitu, sehingga ketika kawan-kawan punya uang 130.000 itu bisa beli atau nabung untuk umrohnya gitu, Lilis. Misalnya dapat uang jajanan dari orang tua, sayang mau dibelikan jilbab 200.000 ini atau baju gitu ya, beli emas aja bisa karena ada gramasi kecilnya. Kumpulin semuanya, dan nanti bisa juga ditukar kalaupun mau ditukar ke besar tanpa biaya apapun gitu. Yang penting sekarang ada niatnya mau nabung, ada niatnya mau melek emas, itu semua bisa sekarang. Ya, Lilis dan kawan-kawan. Iya, Bu. Ya. Nah. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, gimana Bu Dosi, bisa ditutup pertemuan kita? Ya, saya kira cukup karena memang ini hari Minggu free ya, kayaknya mahasiswa tuh banyak ada keperluan ya. Misalnya mau kerja, mungkin ada yang mau nyuci ya, masak cucinya, mau ngesah, ya, ngesah baju dan sebagainya ya. Oh ya, saya lupa, Pak, tolong link absennya sudah dikirim tadi, gitu. Silakan diisi absennya dengan nama lengkap. Nah, setelah ini dipersilakan yang masih mau tanya, seperti kemarin di kelas saya waktu Google Meet kemarin, itu Japri ya, banyak yang sekarang malu mungkin ada mau bisnis, takut ketahuan temennya saya mau bisnis gitu ya, jadi masih jaim-jaim gitu ya, atau apa ya, pokoknya semangatnya udah tinggi gitu, tapi malu nanya di kelas ini. Nah, kemarin ada yang Japri, jadi yang nanti berminat atau mau tanya-tanya silakan melalui WA atau telepon, kita bisa layani gitu ya. Itu saja, banyak maaf, terima kasih dengan sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini betul-betul ini pengen kawan-kawan melek emas, karena saya termasuk orang yang terlambat melek emas ketika sudah usia segini, padahal mahasiswanya itu banyak income-nya tetapi terbuang begitu saja. Ya, itu saja Bu Nur, mungkin kita bisa akhiri karena Bu Nur juga nampaknya sudah siap mau go gitu ya. Ya, silakan ditutup. Iya, baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Kemudian terima kasih Bu Dosi atas sharing materinya yang luar biasa, membongkar semua rahasia yang selama ini belum pernah kita tahu. Ternyata menabung emas itu sangat menguntungkan, ya, bisa mewujudkan impian, menjaga aset gitu, sehingga closing statement-nya adalah segera alihkan semua aset Anda ke emas. Ambil secukupnya untuk operasional kehidupan kita, ya, jangan sampai nggak beli nahan-nahan selera terlalu gitu ya. Tetap alokasikan untuk wakafnya, zakatnya ya, kemudian alokasikan untuk kebutuhan hidup, dan tentunya tadi yang disampaikan Bu Dosi, 10% pendapatan rutinnya itu untuk investasi ke emas gitu ya. Baik, jangan lupa isi daftar hadir, karena dari situlah nanti akan dikirimkan e-sertifikat bagi yang ingin mendapatkannya, dan otomatis kayaknya itu yang mengisi akan mendapatkan sertifikat ya. Sampai ketemu di pertemuan sharing gold berikutnya. Selamat bagi yang sudah ada hatinya tergerak untuk wah mau nih bisnis emas, mau nih nabung emas gitu ya. Selamat, segera Japri, segera hubungi Bu Dosti untuk segera eksekusi, karena bicara saja, diskusi seperti ini, kemudian ngobrol-ngobrol aja, belajar-belajar saja, itu tidak merubah apapun. Yang bisa merubah adalah action kita. Ya, langsung action, langsung eksekusi. Itu yang akan merubah keadaan kita. Yang mungkinnya tadi
umroh hanya sekedar impian, ketika beraksi untuk segera menabung, maka umroh bukan lagi impian, tapi bisa jadi sebuah kenyataan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majlis. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.